Fakultas Hukum Universitas Madura, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem ekonomi syariah sebagai kearifan lokal atau local wisdom masyarakat Madura. Selamat menyaksikan. Sistem ekonomi syariah adalah aturan dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan orang lain. Dalam sistem ini terdapat larangan seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian agar setiap transaksi berjalan secara adil dan transparan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat yang religius seperti Madura, nilai-nilai ekonomi syariah sudah banyak diterapkan. Misalnya, dalam praktik jual beli yang jujur, saling percaya, dan mengutamakan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori, tetapi telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang hidup di masyarakat Madura. Pentingnya mengetahui sistem ekonomi syariah sebagai kearifan lokal Madura adalah agar kita dapat memahami cara masyarakat menjaga keadilan dalam bertransaksi, menghindari praktik yang merugikan, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan keagamaan di tengah perkembangan zaman. Selain itu, pemahaman ini juga membantu generasi muda untuk tetap menghargai tradisi sekaligus menerapkan prinsip ekonomi yang lebih etis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami sistem ekonomi syariah sebagai kearifan lokal masyarakat Madura menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta melestarikan budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat. Sumber-sumber ekonomi syariah ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Sumber yang kedua yaitu adalah hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran, sumber ekonomi syariah adalah hadis dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang ekonomi syariah tersebut. Dari hadis Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan cara yang salah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Dakurutni. Sumber yang ketiga yaitu adalah ijma. Ijma adalah sumber yang ketiga yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Sumber yang terakhir yaitu adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan ilat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, yaitu larangan riba. Ekonomi syariah melarang pembayaran bunga atas pinjaman atau transaksi keuangan. Ekonomi syariah mendorong konsep bagi hasil, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha bisnis. Yang kedua, yaitu redistribusi kekayaan. Ekonomi syariah menekankan redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Distribusi kekayaan dapat didorong dengan pembayaran zakat dan sedekah untuk mendukung pihak yang kurang beruntung sehingga dapat mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, yaitu pembagian risiko dan kontra adil. Ekonomi syariah mengedepankan transaksi yang adil dan transparan serta melindungi hak semua pihak yang terlibat, sehingga antar pihak yang bertransaksi harus berbagi risiko dan manfaat dari usaha yang dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Yang keempat, yaitu larangan gharar atau ketidakpastian. Ekonomi syariah melarang transaksi yang menimbulkan ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi. Melainkan, transaksi ekonomi syariah mengharuskan adanya kejelasan, transparansi, dan kepastian dalam perjanjian kontrak, dan memastikan praktik bisnis yang adil dan etis. Berikut ini contoh penerapan ekonomi syariah yang berbasis local wisdom masyarakat Madura. Yang pertama, penerapan akad mukhabarah dalam pertanian Madura. Akad mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan benih dari petani dan bagi hasil yang telah ditetapkan. Secara bahasa, mukhabarah berarti tanah gembur dan lunak. Secara istilah, Imam Maliki mendefinisikannya sebagai kerjasama bercocok tanam. Sementara Imam Syafi'i sebagai kerjasama pertanian dengan bibit dari petani penggarap. Ulama yang membolehkan akad ini mensyaratkan rukun dan syarat terpenuhi. Akad sah jika dilakukan oleh pihak berakal, tapi batal jika oleh orang tidak berakal atau anak kecil atau mumayyiz.
Imam Maliki berpendapat akad tetap sah meski qabul hanya melalui tindakan tanpa lafaz. Yang kedua, pubuan dalam tradisi to'otok dan remo. Pubuan adalah praktik sumbang-menyumbang berupa uang yang bersifat hutang dan harus dikembalikan sama ukurannya. Sebelum to'otok ada persiapan seperti hajatan, misalnya pernikahan. Persiapan pubuan meliputi perizinan ke muspika, penyebaran undangan, pembayaran bungu, serta juru tulis dan pencatatan bungu. Dalam perspektif ekonomi Islam, akadnya adalah qard hutang piutang karena memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan. Jika penyumbang meninggal, akad berubah menjadi hibah berdasarkan pencatatan pubuan sesuai tata cara ekonomi Islam. Yang ketiga, peran toko sembako Madura dalam ekonomi syariah. Toko sembako Madura berperan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai bisnis mikro prospektif, berkontribusi dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja via UMKM. Mereka menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, pencegahan maksiat, dan kerja keras dengan mohon keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika kerja Islami, komitmen efektif, gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin mempengaruhi kinerja karyawan, kualitas kehidupan kerja, serta manfaat luas bagi masyarakat. Dengan demikian, toko sembako Madura bukan hanya sebuah usaha kecil dalam sektor sembako, tetapi juga menjadi representasi dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitarnya. Kesimpulannya yaitu sistem ekonomi syariah merupakan aturan dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan orang lain. Dalam sistem ini terdapat larangan seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Dalam sistem transaksi berjalan secara adil dan transparan. Sistem ekonomi syariah berlandaskan yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis dan sunnah, yang ketiga ijma, yang terakhir qiyas. Dalam ekonomi syariah yang terdapat 4 prinsip, yaitu larangan riba, redistribusi kekayaan, pembagian risiko dan kontra adil, dan larangan gharar atau ketidakpastian. Sedangkan bentuk-bentuk penerapan ekonomi syariah dalam kearifan lokal Madura yaitu penerapan akad muhabarah, pubuan dalam tradisi to'otok dan remo. Yang terakhir, peran toko sembako Madura dalam ekonomi syariah. Maka dari itu, ekonomi syariah sangat berperan dalam kearifan lokal Madura yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, ekonomi syariah banyak digunakan dalam praktik ekonomi masyarakat Madura di kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Dan semoga materi ini dapat diterapkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.